Terima kasih Bapak yang baik, kami sangat bersyukur. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan karena kami percaya di setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan itu tidak ada yang sia-sia Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas, kami percaya mujizat-Mu juga tidak terbatas untuk setiap melawat setiap pribadi dari kami Tuhan Yesus. Bapak, jika tiba saatnya kami mau mendengarkan sabda firman Tuhan, biar Tuhan yang buka hati dan pikiran kami untuk kami bisa mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Bapak. Biarkanlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Kami mengucap syukur dan berdoanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, di minggu yang ketiga ini masih di tema yang sama, one another ya. Saling ya. Satu sama lain. Kita mau belajar tentang love in action atau kasih dalam tindakan ya. Oke. Siapa yang selalu membayangkan Tuhan? Tuhan ya. Kalau kita kan lagi berdoa kan kita selalu ngebayangin Tuhan nih ya. Atau misalnya yang di dalam benak sanubari kita lah, Tuhan tuh kayak gimana sih? Apakah dia adalah pribadi yang serius gitu? Yang mukanya tuh yang penuh dengan wibawa, terus kayaknya gak ada senyum-senyum yang serius gitu. Yang seperti ini, kalau Bapak Ibu menggambarkannya tuh seperti apa sih Tuhan kita yang kita sembah ya? Nah yang seperti ini dengan cahaya di kepalanya yang gemerlapan. Apakah Bapak Ibu membayangkan seperti itu? Kalau ada coba acungkan tangannya. Gak ada? Jadi ngebayanginnya kayak gimana nih Tuhan kita? Hah? Apa kayak gini? Ada gak yang ngebayangin Tuhan kita kayak gini? Yang matanya berbinar-binar, yang ceria, yang suka bercanda. Ada gak yang ngebayangin Tuhannya kayak gini? Dini, kamu ngebayangin Tuhan kayak gini? Atau nggak tahu, saya nggak pernah bayangin Tuhan. Atau Tuhan kita seperti ini gitu, yang yang penuh dengan kasih. Memang Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat, Tuhan Raja yang memiliki alam semesta ini, yang penuh dengan wibawa ya, yang juga penuh dengan kasih. Dan kalau Bapak Ibu nggak percaya, Tuhan kita itu banyak suka bercandanya. Percaya nggak? Hah? Sering bercandanya. Sampai saat ini gak hanya tuh dalam bentuk pribadi Tuhan Yesus waktu datang lahir 2000 tahun yang lalu ya. Kalau Bapak Ibu nonton film The Chosen ya, di situ Tuhan Yesus memang seneng kali bercandanya gitu. Apalagi kalau dia lihat anak-anak kecil dibercandain, dijailin gitu ya. Tapi sampai saat ini loh, Tuhan Yesus kita masih seperti itu. Percaya gak? Ini dialami oleh seorang hamba Tuhan yang namanya Tony Campolo. Tony Campolo ini dia adalah seorang pengkhotbah yang sangat terkenal, dan dia juga seorang profesor emeritus dalam bidang sosiologi pada Houston University di Pennsylvania, Amerika Serikat. Jadi dia membuat sebuah buku yang berjudul Let Me Tell You a Story ya. Nah si Tony Campolo ini bercerita tentang apa yang dia alami waktu dia disuruh khotbah di sebuah sekolah Alkitab. Jadi di sebuah sekolah Alkitab di Amerika sana, dia tuh disuruh khotbah di situ ya. Nah dia itu bercerita begini, jadi pada saat dia datang nih mau khotbah, dia datang kan pagi-pagi. Nah pada saat dia mau disuruh khotbah ini, pengurus gerejanya tuh nyuruh si Tony Campolo ke belakang panggung dulu. Jadi sebelum khotbah tuh ceritanya mau didoain lah sama pengurus sekolahnya ya. Ada 8 orang pengurus sekolahnya, ceritanya mau didoain. Terus dia disuruh berlutut, si Tony Campolo ini ya, disuruh berlutut. Terus 8 orang ini ngelilingin dia, terus menumpang tangan. Kan mau didoain ya, jadi disuruh berlutut terus numpang tangan. 8 orang di sekeliling dia numpang tangan. Doanya ternyata panjang banget, jadi gak cuma doa 5 menit 10 menit, panjang doanya ya. Sampai yang numpang tangan ini pegel. Jadi pegel, akhirnya karena gini terus kan memang pegel. Cobalah Bapak Ibu cobain, kalau ada yang ulang tahun Bapak Ibu begini kan pegel kan. Nah, karena saking panjangnya pegel, ditaruhnya tangannya disendenin ke kepala si Tony. Jadi ada 8 orang yang tangannya nyenden semua di kepala dia. Itu yang pertama ya, dia masih diem aja gitu ya kan. Namanya didoain ya kan, masa mau komplain. Udah gitu berat kan, coba Bapak Ibu bayangin. Ada 8 tangan neken kepala Bapak Ibu kan berat tuh. Nah, tapi yang lebih hebatnya lagi bukan itu saja yang mengganggu pikiran si Tony ini. Tapi ada 1 orang yang berdoa, kan ada 8 orang tuh. Ada 1 orang yang berdoanya bukan doain si Tony-nya. Jadi
Kan harusnya ya, kalau kita lagi berdoa sama seseorang untuk diurapi kan dia yang didoain. Tapi ini ada satu orang pendoa, bukan doain si Tony, tapi yang didoain adalah satu pribadi namanya Charlie Stolfus. Jadi abis dia disendenin tangannya sama 8 orang, yang satu orang bukan doain dia gitulah intinya. Tapi yang didoain adalah si Charlie Stolfus. Nah dia kan jadi fokusnya sama si Charlie Stolfus ini ya. Jadi si pendoanya bilang gini, Tuhan tolonglah pribadi yang namanya Charlie Stolfus katanya. Karena si Charlie Stolfus ini datang kepada saya pagi-pagi Tuhan. Dia mau meninggalkan istri dan anaknya ada 3 Tuhan katanya ya. Jadi si Tony ini jadi ngedengerin ini orang berdoa apa. Nah si Charlie Stolfus ini mau pergi meninggalkan anaknya dan istrinya katanya. Nah Tuhan kan tahu kan Charlie Stolfus itu yang mana, rumahnya ada di dekat sekolah ini, 1 mil dari sekolah ini, di sebelah kanan jalan, di dalam rumah mobil. Tahu kan kalau orang-orang di Amerika tuh seneng diem di rumah mobil ya. Rumah mobil trailer gitu dijadiin rumah ya. Di rumah trailer mobil yang warnanya perak, warnanya silver katanya. 1 mil dari sekolah katanya. Jadi detail banget sama alamat-alamatnya didoain tuh. Terus si Tony Campolo dalam hatinya gini, emang Tuhan perlu ya doa sedetail itu gitu ya kan. Terus dilanjutin lagi doanya. Tuhan tolong ubahkan hatinya, Tuhan tolong lakukanlah sesuatu, bertindaklah sesuatu, gitu kata si pendoanya ya. Udah gitu ceritanya sudah selesai, berdoanya selesai, si Toninya udah selesai berkhotbah, pulanglah si Toninya mau ke rumahnya. Dalam perjalanan pulang, dia lihat ada seorang laki-laki di pinggir jalan. Lagi ngacungin tangannya. Mau nebeng, kayaknya di Amerika Serikat gak ada angkot deh, gak ada mobil sewa. Jadi harus nebeng kalau mau kemana-mana. Nah berhubung ini hamba Tuhan ya, kalau udah ada yang nebeng kan, jadi dia mau ya udahlah diangkut aja gitu. Dipersilakannya masuk ke mobil, terus mau nebeng ceritanya mungkin mau ke kota. Udah gitu mereka kenalan di jalan. Halo, nama saya Charlie Stolfus. Nama saya Tony Campolo ya. Terus dia memperkenalkan dirinya, nama saya Charlie Stolfus katanya. Jadi dia ditebengin sama orang yang lagi didoain, yang abis didoain tadi gitu. Nah dia langsung mengerem mobilnya, langsung putar arah. Terus si Charlie Stolfusnya langsung bingung kan. Loh bapak mau bawa saya kemana, kata si Charlie-nya ya. Terus si Tony-nya bilang, saya mau bawa kamu balik ke rumah katanya. Terus dia bingung, ke rumah kenapa kan gitu ya. Kamu kan habis ninggalin istri sama 3 orang anakmu kan katanya gitu. Terus si Charlie-nya bingung juga, kok bapak tahu gitu ya kan. Udah gitu kan si Tony Campolo ya kan kesel ya kan. Udah ikut aja gitu kan. Terus diputar ala balik lagi mereka ke tempat itu. Yang paling lucunya Jong, tahu di mana rumahnya bener gak? Karena yang pendoa kan nyeritainnya detail. Jadi 1 mil di dekat sekolah kita, di sebelah kanan jalan, rumah mobil warna silver. Berhenti mereka di situ. Bapak kok tahu rumah saya? Dibilang lagi si Charlie Stolfusnya gitu. Tambah bingung. Terus si Tony bilang, Tuhan yang bilang katanya gitu. Udah gitu turunlah mereka dari mobil, keluarlah istrinya dengan nangis, dengan teriak-teriak, kamu pulang. Jadi perkiraan saya ya mereka tuh habis berantem. Udah gitu si suami ini nekat gitu mau ditinggalin keluarganya gitu. Nah si istri ini mungkin dalam penyesalan dia suka cita kali, kamu pulang suamiku, kamu pulang katanya gitu ya kan. Nah habis gitu si Charlie Stolfusnya ngedatengin istrinya terus bilang, bisik-bisik di telinganya, ini orang ini kayak gitu diceritainnya. Saya ketemu di jalan terus saya disuruh pulang. Langsung istrinya pun bingung, lah kok bisa gitu ya kan. Sudah kalian berdua sini kata si Tony-nya gitu, duduk kalian ya. Didudukinnya mereka berdua. Habis didudukin, dengar nasihat saya. Diceramahin saat itu juga ya. Jadi diceramahin mungkin rumah tangga tuh jangan seperti itu kayak gitu ya. Nah setelah diceramahin, kedua orang ini akhirnya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Karena mereka percaya itu semua campur tangan Tuhan. Makanya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sense of humornya tinggi ya. Jadi memang kejadiannya sangat lucu tapi memang semua adalah rencana Tuhan ya. Tapi di sini kita ngambil pelajaran selain Tuhan kita itu sense of humornya tinggi, tapi Tuhan kita itu juga sangat berkuasa melalui doa ya. Jadi jangan nganggap remeh doa syafaat
Meskipun doanya bukan doain si Tony, tapi malah doain si Charis Stolfus tadi. Tapi karena kita mendoakannya bersama-sama, jadi terjadilah itu ya, kuasa Tuhan. Nah, ini juga hal yang sama yang juga dinasehatkan oleh Rasul Yakobus. Pentingnya supaya kita sebagai pengikut Kristus ini untuk saling mendoakan. Di sini saya juga baru ngeh sih ya, saya juga baru tahu melalui firman Tuhan ini. Kalau ternyata penting banget kita itu saling mendoakan sesama anggota pengikut Kristus kita. Ya, jadi si pendoa tadi kan dia nggak mikirin dirinya sendiri kan, tapi dia terbeban sekali untuk mendoakan orang lain gitu. Nah ini juga sangat penting sekali Bapak Ibu. Makanya di sini dinasehatkan oleh Yakobus pasalnya yang ke-5 ayat 15 sampai 16. Kita mau baca sama-sama ya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita baca ayatnya yang ke-15. Ini adalah kitab, di sini ada keterangannya TB2 ya. Berarti ini adalah terjemahan baru versi yang kedua yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau yang kita pakai di HP itu TB1, terjemahan baru yang versi 1. Sekarang sudah launching versi yang kedua, tapi masih dalam bentuk buku aja, bentuk online-nya belum ada ya. Oke, yuk 15, 1, 2, 3. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, dosanya itu akan diampuni. 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Ya, yang ayat 16 ya, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh, karena doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Di dalam English Standard Version Bible, dalam bentuk bahasa Inggrisnya ini sama persis dengan terjemahan bahasa Indonesia yang versi yang kedua tadi ya. Therefore, confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of righteous person has great power as it is working. Jadi di sini kita diminta untuk pray for another atau berdoa untuk orang lain, saling mendoakan ya. Kata one another memang ya pentingnya para pengikut Kristus untuk saling mendoakan atau pray. Jadi ini sangat penting sekali untuk saling mendoakan. Saling mendoakan tuh kita doain orang, orang doain kita ya. Jadi saling, ada timbal baliknya. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kata one another atau kata saling atau seorang kepada yang lain memang digunakan lebih dari 50 kali. Jadi hal ini adalah sangat-sangat penting. Karena pentingnya relasi yang bersifat timbal balik di antara pengikut Kristus. Relasi itu adalah pada dasarnya tuh hakikat ya, kebutuhan semua umat manusia. Relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan manusia, relasi kita dengan diri sendiri itu sangat penting. Nah ini dia. Relasi kita dengan Tuhan itu sangat penting, relasi kita dengan diri sendiri juga sangat penting, dan relasi kita dengan sesama manusia dan lingkungan itu sangat penting. Makanya di dalam tahun ini kita mempelajari tema Seize the Day. Seize the Day itu adalah bagaimana kita bersikap patut kepada Tuhan, kepada diri sendiri dan kepada sesama manusia. Kalau misalnya ini kita jalankan, ini kita lakukan, kita akan hidup bukan asal hidup aja. Kita akan hidup dengan penuh dengan makna, kita akan hidup dengan penuh bahagia. Memang ini ya, iya bahagia. Kalau kita relasi kita dengan Tuhan sangat baik, oh bahagia sekali ya kan. Karena janji-janjinya Tuhan tuh akan kita alami. Terus kalau hubungan kita dengan sesama manusia baik, ya itu mah kayak hidup di surga ya kan. Sama siapa semua baik, sama istri, sama anak baik, sama orang tua baik, sama siapapun. Itulah artinya pentingnya saling-saling tadi. Makanya di dalam bulan ini kita belajar untuk kita membangun relasi hubungan timbal balik. Di minggu pertama kita harus saling apa? Yang sudah kita pelajari minggu pertama harus saling mengasihi, itu tanda pengikut Kristus. Di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35, tanda dari pengikut Kristus itu adalah saling mengasihi ya. Jadi bukan pakai kalung salib saya dibilang orang Kristen, bukan karena nama saya Kristina maka saya dibilang orang Kristen, bukan ya. Tapi kalau
Bapak Ibu mengasihi sesama Bapak Ibu, itulah tandanya pengikut Kristus. Jadi kalau misalnya masih ada yang dibenci, masih ada yang gak bisa dimaafkan, masih ada yang gak bisa diampunin, itu mah belum jadi pengikut Kristus. Pengikut Kristus mah harus banyak mengampuni memang. 70 kali 70 kali berapa Tuhan bilang. Gak ada yang namanya kebencian, kepahitan, gak ada, lepaskan. Buang beban itu, buang sampah, ampunin. Dah ya, itulah namanya pengikut Kristus, saling mengasihi, itu tandanya pengikut Kristus. Yang kedua harus saling menguatkan. Kenapa? Karena gak ada Superman, gak ada manusia super. Saya manusia super, enggak. Semua kita punya kesulitan, benar. Kalau kita lagi kuat, kita harus mendoakan yang lagi kesulitan. Kenapa? Karena pada saat kita dalam kesulitan, kita juga perlu kekuatan dari orang lain. Kita juga gak selamanya sehat terus Bapak Ibu, pasti ada waktunya untuk sakit. Gak selamanya jalannya mulus terus, pasti bakalan menempuh jurang dan masalah. Makanya kita perlu untuk saling menguatkan. Ketika kita menguatkan orang, maka kita akan dikuatkan. Ketika kita memberi makan orang, maka kita akan diberi makan. Jadi apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang kesulitan, kuatkan. Tolong semampu kita, sebisa kita. Karena pada saat kita mengalami kesulitan, akan selalu ada orang yang menolong kita. Itu artinya pentingnya saling ya. Minggu ini kita mau belajar untuk saling mendoakan di dalam Yakobus 5 ayat 15 sampai 16 ya. Oke, kenapa kita harus saling mendoakan? Karena memang benar sih ya, saya juga ngalamin. Pada saat saya datang sama Tuhan, pada saat teduh atau pada saat mau bangun pagi untuk berdoa sama Tuhan, yang didoakan memang iya diri sendiri, keluarga sendiri ya. Walaupun ceritanya untuk orang lain, tapi orang lain itu keluarga sendiri gitu. Jadi masih dalam lingkup sendiri lah. Keluarga sendiri sama pekerjaan sendiri. Nah di sini saya ditegur sama firman Tuhan untuk jangan selalu mendoakan diri sendiri terus, tapi mulai belajar untuk kita mendoakan orang lain. Kenapa? Emang kenapa pentingnya? Mengapa kita harus mendoakan orang lain? Di dalam Yakobus 5 ayat 15-16 ini kita mau belajar ya. Kenapa kita perlu mendoakan orang lain? Karena ini adalah ungkapan dari kerendahan hati. Bapak Ibu, saya mau nanya nih, kenapa ada orang yang berdoa, ada orang yang tidak berdoa? Kenapa? Kenapa pada saat hari Selasa ada yang datang berdoa, ada yang tidak datang berdoa? Kenapa pada saat doa pagi ada yang datang Sabtu pagi ada yang datang berdoa, ada yang tidak datang berdoa? Kenapa pada saat pagi-pagi saat teduh ada yang datang berdoa, ada yang tidak berdoa? Kenapa coba? Sibuk? Ya, nggak punya waktu, kesiangan. Aduh, banyak anak, repot. Kenapa coba? Kenapa? Waktu. Kalau memang iya waktu, semua orang dapat waktu tuh. Saya 24 jam, Bapak Ibu 24 jam ya. Ada yang di luar waktu, zona waktu ada. Kalau misalnya nggak punya waktu, sibuk. Berangkat jam 5 udah harus berangkat, pulang malam, capek, udah capek lah. Gitu. Enggak, itu cuma alasan aja. Tapi ini yang menjadi utamanya, sikap hati. Sikap hati, ada yang congkak, ada yang rendah hati ya. Ada dua macam loh orang sikap hatinya. Kalau yang congkak, dia gak perlu Tuhan. Jadi dia bangun pagi langsung berangkat aja dah. Gitu. Dia gak perlu Tuhan, gak perlu aku perlindungan, minta perlindungan dari Tuhan. Gak perlu, aku bisa sendiri. Gitu. Aku naik angkot bisa sendiri, aku mau kerja bisa sendiri, cari makan sendiri, aku mah bisa. Gak usah, gak perlu Tuhan. Ini orang congkak ya. Hati-hati nih apa kita termasuk. Yang kedua, merasa mampu melakukan semua sendiri. Jadi meskipun ada masalah, bisa ini gampang, gak perlu Tuhan, dah sendiri aja. Atau kalau memang berdoa itu dijadiin kebiasaan yang tidak lahir dari sanubari. Misalnya kayak mau doa makan nih, kayak mau doa makan ya. Kita lihat nasi di piring, terus di hadapan kita langsung nunduk, langsung Tuhan Yesus terima kasih atas makanan ini, jadikan kesehatan kekuatan, amin. Udah gitu kita lanjut makan, habis makan di pertengahan kita, tadi udah doa apa belum ya? Cobalah stop makan, cobalah doa dulu lagi aja, jaga-jaga misalnya kayak gitu ya kan. Jadi habis doa aja lupa gitu kalau dia habis berdoa. Jadi memang
itu jadi kebiasaan gitu. Jadi bangun pagi, terima kasih Tuhan, lindungilah aku pada sepanjang hari ini, amin. Gitu. Jadi itu enggak, terus siang-siang lupa, tadi habis berdoa apa enggak. Jadi itu jadi kebiasaan, rutinitas. Jadi akhirnya doanya enggak lahir dari hati kita. Itu hati-hati ya, itu disebut Tuhan tuh orang congkak katanya ya. Nah, orang yang rendah hati, dia akan menyadari betapa dia sangat terbatas, betapa dia sangat memerlukan pertolongan Tuhan, sehingga dia selalu datang mencari Tuhan. Selalu datang meminta pertolongan dari Tuhan. Jadi mari saya juga ya introspeksi, mari kita sama-sama merendahkan hati kita untuk selalu datang sama Tuhan, karena kita nggak bisa apa-apa kalau nggak sama Tuhan. Orang yang merasa terbatas itu kayak saya mau menyaksikan kejadian yang saya alamin waktu saya pulang mudik dari Bandung kemarin ya, tanggal 16 April gitu ya, tanggalnya lupa. Pokoknya kemarin tuh saya mudik kan ke Bandung, terus balik ke Tebing ya kan. Naik pesawat, biasalah maskapai itu ya. Naik pesawat dari Jakarta ke Kuala Namu. Pada saat itu cuaca di perjalanan kami itu memang kurang baik gitu. Jadi mungkin banyak hujan di mana-mana. Jadi si sabuk pengaman, tanda kenakan sabuk pengaman tuh nyala terus sepanjang perjalanan. Paling cuma 15 menit awal aja lah kita bisa bolak-balik kamar mandi, bisa berdiri gitu ya. Tapi sisanya itu dinyalain terus sama pilotnya gitu. Jadi banyak goncangan di jalan, goncang-goncang kayak gitu. Goncangan pertama ya aman. Nah, 2 jam perjalanan Jakarta Kuala Namu. Setengah jam terakhir nih ya, mulai nih masukkan dalam kegelapan gitu kan. Saya, keluarga Pak Ridwan, keluarga Pak Sony agak di depan sana. Saya di belakang, saya di ekor pesawat. Jadi kalau goncangan itu pesawat paling belakang kan kayak gini ya, ada teorinya ya. Nah, semakin dia duduk di belakang itu semakin goncangannya kerasa banget. Saya duduk di kursi nomor 29, teman saya duduk di kursi nomor 28. Habis gitu masuk, kayaknya itu mungkin sekitaran mau masuk Sumatera Utara ya. Udah tinggal sisa-sisa terakhir lah, setengah jam terakhir. Mungkin hujan badai mereka itu ya. Ya ampun Bapak Ibu, itu goncangannya sampai saya itu doa Bapak kami gak putus-putus. Kayak naik kora-kora tahu, 10 meter kami diterjunin ke bawah. Dalam 1 detik gitu ya kan. Langsung semua teriak wah gitu ya kan. Habis gitu apa coba yang bisa saya lakukan? Ya aku pasrahkan saja kepada Tuhan ya. Mau kayak gimana lagi? Saya terbatas. Tapi di saat itu Bapak Ibu, saya yakin dari ujung sampai ujung tuh semua jadi orang rohani. Semua jadi berdoa, mau orang Kristen, mau orang Muslim, semua berdoa gitu. Saya aja kayak mau ngusir setan, doa Bapak kami gak putus-putus, kayak komat kamit aja saya gitu sambil meluk Filipus gini. Ya ampun ngerinya loh Bapak Ibu. Itu sampai saat ini saya masih agak-agak trauma, kalau disuruh naik pesawat saya belum mau nih ya. Kami terus aja gini ya, setengah jam perjalanan, huing, saya tuh kesel kali sama pilotnya, kok gak dinaikin aja sih, mari kita turun aja di Aceh juga gak apa-apa, saya bilang ya. Kok kita harus gini-gini gitu, tapi kayaknya mereka udah terbiasa ya, pilot, pramugari, santai-santai aja tuh mereka, malah ngobrol, kan saya di belakang, pramugari ada di belakang, ngobrol mereka Bapak Ibu. Mungkin bagi mereka itu biasa, tapi bagi saya itu hal yang luar biasa lah. Nah disitulah ketika saya menyadari keterbatasan saya ya, yang nggak bisa ngapa-ngapain, mau mencet sesuatu nggak bisa, mau ngerem sesuatu nggak bisa, pakai parasut pun saya kan enggak ya kan. Jadi itu kalau itu pesawat jatuh ya sudah saya pasrahkan, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau saya nyetir mobil masih bisa lah, tinggal buka pintu, loncat guling ya kan, masih bisa, masih aman ya kan. Kalau tabrakan kereta loncat aja paling patah kaki. Nah kalau kecelakaan pesawat Bapak Ibu, apa yang harus dikata ya kan ku pasrahkan aja semua kan. Itulah pada saat itu saya menyadari keterbatasan saya dan saya perlu Tuhan. Jadi pada saat itulah saya merendahkan hati saya datang sama Tuhan. Jadi orang yang rendah hati itu seperti itu. Karena kenapa? Di sini kan dibilang ya, di Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Sorry lah suara saya kayak habis ini. Mengaku dosa adalah sikap yang rendah hati, benar gak sih? Di sini kan dikaitkan mengaku dosa dengan saling mendoakan. Kalau ada orang yang mau mengakui kekurangan diri sendiri di hadapan orang lain, itu orang yang rendah hati gak? Iyalah ya. Karena kalau orang yang congkak selalu merasa dirinya benar. Orang yang sombong itu gak mau dia disalahin meskipun salah. Tapi kalau orang yang rendah hati mau mengakui kesalahannya di depan orang lain. Jadi itulah tandanya. Ketika kita mau merendahkan hati kita, barulah tuh doa yang kita panjatkan kepada Tuhan akan sangat besar
kuasanya. Hanya orang yang rendah hati akan mengakui kekurangan diri di hadapan orang lain. Orang congkak hanya akan merasa diri paling benar. Orang congkak hanya akan tidak mau mengakui kesalahan diri sendiri. Dan tidak mau berdoa datang sama Tuhan ya. Inilah yang dilakukan oleh yang namanya Brother Aloy. Brother Aloy ini dia adalah seorang pemimpin komunitas Taize di Prancis. Jadi ini adalah sebuah komunitas anak muda ya yang terletak di desa Taize di wilayah selatan Prancis. Nah, di wilayah tengah ya, Prancis tengah. Setiap hari Bapak Ibu. Nah, kalau di gereja kita ada doa kan cuma seminggu sekali, seminggu 2 kali ya. Kalau ini setiap hari, bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali, enggak. Setiap hari di sepanjang tahun, setiap hari ada datang ribuan orang yang datang berdoa. Nah ini anak-anak muda. Anak-anak muda dari seluruh penjuru, mau dari Eropa, mau dari dunia manapun datang ke desa Taize ini. Tadi pemimpin komunitasnya namanya Brother Aloy. Mereka datang buat apa? Berdoa. Makanya ada tenda-tenda, kenapa? Karena mereka diam di sana 1 minggu untuk berdoa. Giliran, gantian ya, sama pemuda-pemuda yang lain. Nah, ini adalah namanya komunitas Taize. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau main ke Prancis ya, cobalah datang ya ke sini ya, ke desa Taize ya, kita lihat komunitas di sana. Mereka datang buat berdoa, dengerin firman, berdoa lagi dengerin firman. Luar biasa, sampai ribuan. Jadi kalau dihitung-hitung 100.000 jumlahnya setiap tahun datang anak-anak muda ke tempat ini untuk berdoa. Di pagi, siang, dan malam ya. Pak Bambang juga ke sana. Pak Bambang itu ya seorang penatua, gembala jemaat di Bandung. Juga datang ke sana, dia membawa stafnya dan dia juga membawa anak-anak mudanya sana pergi ke Taize Prancis ya, menemui komunitas ini, pengen lihat kayak gimana sih ini komunitasnya. Dan dia juga ketemu sama Brother Aloy. Nah Brother Aloynya yang sebelah kiri kanan ya, dia udah tua kali ya kan, kayaknya udah ompong gitu. Karena ini komunitasnya udah 70 tahun gitu, udah lama kali komunitasnya berjalan. Nah pada saat Pak Bambang menemui si Om Brother Aloy ini ya, dia kan ngomong, Brother Aloy, saya datang dari Indonesia. Pak Bambang bilang gitu. Terus si Brother Aloynya bilang apa coba? Oh ya, langsung diambil tangannya Pak Bambang, diletakkan di atas kepalanya, tolong doakan saya, katanya dia bilang gitu. Padahal ini adalah pemimpin komunitas yang sangat besar, yang dimana banyak pemimpin-pemimpin gereja yang datang ke komunitas dia. Kayak misalnya Sri Paus datang ke komunitas dia. Bunda Teresa pun datang ke komunitas dia. Tapi orang yang sehebat ini minta didoain sama Pak Bambang. Padahal Pak Bambang tuh gak cerita apa-apa loh soal tugas pelayanan dia di Indonesia, gak cerita. Tapi langsung datang, tolong doakan saya katanya. Please pray for me, kata Brother Aloy. Pak Bambangnya langsung terpana, kenapa? Karena betapa rendah hati banget orang ini minta didoain saya gitu, kata Pak Bambang ya. Nah seperti inilah kita harus merendahkan hati kita untuk minta didoakan sama orang lain. Karena itu sangat besar kuasanya, makanya Tuhan pakai betul komunitas itu. Karena pemimpinnya aja rendah hati banget ya. Nah yang kedua, kenapa kita harus saling mendoakan? Karena mendoakan itu adalah ungkapan daripada iman. Kali lagi ya kita katakan sama-sama, mendoakan adalah ungkapan daripada iman. Ya daripada iman. Iman mengenai dalam hal ini adalah iman percaya bahwa Tuhan pribadi yang sanggup menepati firman-Nya dan setia terhadap apa yang Dia janjikan. Di ayatnya yang ke-15 ya. Di sini kan dikatakan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Kalau kita mau lihat latar belakangnya di ayat 13 dan di ayat ke-14, di sini kan lagi diceritakan sama Rasul Yakobus, apabila di antara kita ada yang sedang menderita, terutama menderita sakit, hendaklah yang sakit itu minta didoakan oleh penatua atau oleh gembala jemaat gitu. Nah, jadi tapi doanya harus lahir dari iman. Karena doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit. Orang yang sakit itu, jadi pentingnya iman ini.
Nah, pentingnya iman ini, jadi iman yang mendoakan harus punya iman kalau dia akan mendoakan jadi sembuh, dan yang diminta didoakan juga harus punya iman kalau setelah didoakan akan jadi sembuh. Kalau misalnya punya iman, percaya bahwa Tuhan mampu menyembuhkan, maka Tuhan akan menyelamatkan dan akan membangunkan dia. Seperti itu ya. Hal ini dialami oleh G. Campbell Morgan. Ini juga seorang hamba Tuhan yang sangat legendaris yang menggembalakan gereja Westminster Chapel di kota London. Dia juga adalah seorang dosen di Biola University Los Angeles, California. Pada suatu hari ada seorang ibu emak-emak ya yang datang sama gembala ini, sama si G. Campbell ini. Emak-emaknya bilang kayak gini, Pak Pendeta, saya kalau datang berdoa cuman bawa urusan yang besar-besar aja. Kalau urusan yang kecil-kecil, saya nggak bawa kepada Tuhan. Saya nggak mau ngerepotin Tuhan, katanya gitu kata emak-emak ini ya. Jadi dia bilang ke pendetanya, kalau saya, Pak Pendeta, kalau saya berdoa itu hanya urusan yang masalah yang besar gitu. Kalau masalah yang kecil nggak saya bawa sama Tuhan. Terus si pendeta G. Campbell Morgannya bilang apa? Bu, katanya ya. Urusan apapun yang ibu bawa kepada Tuhan, semuanya hanya urusan yang kecil. Gak ada urusan yang besar buat Tuhan. Benar gak sih? Tuhan kan pemilik alam semesta, raja, pencipta. Semua urusan di mata dia mah kecil. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya apa? Permasalahan. Punya yang masalah besar sekali ya. Bagi Tuhan mah kecil Bapak Ibu. Ibu punya hutang yang banyak misalnya sampai nggak bisa bayar misalnya. Atau Bapak Ibu punya penyakit yang parah misalnya yang divonis dokter 3 bulan lagi. Kayak Hein ya. Misalnya gitu punya tumor di kepala, tumor di mana gitu ya kan. Itu mah urusan dia kecil buat Tuhan. Benar kan Bapak Ibu? Nah itu adalah iman yang dimiliki oleh G. Campbell Morgan yang harus kita miliki juga. Jadi pada saat kita datang sama Tuhan, kita percaya masalah ini buat Tuhan mah kecil. Pasti bisa diatasi, gak ada yang mustahil, gak ada yang sukar bagi Tuhan kita kan. Jadi pada saat kita minta didoakan oleh gembala seperti yang dinasehatkan oleh Yakobus, percaya kalau itu memang bisa terjadi, amin. Ya, pada saat kita lagi sakit, cobalah Bapak Ibu bayangkan kita lagi demam tinggi gak bisa bangkit dari kasur. Tuhan sembuhkan gitu kan. kan kita juga dinasehatkan kita perlu dukungan doa dari penatua dan gembala kita. Panggil penatua dan gembala kita, doakan kita ya. Seperti yang dinasehatkan. Sehingga tapi kita harus yakin, percaya dulu kalau itu doa memang akan dijawab Tuhan sehingga kita bisa sembuh. Ya. Urusan yang besar, urusan yang kecil yang dihadapi manusia sesungguhnya bagi Tuhan itu sama. Semuanya adalah urusan yang kecil. Ya, percaya seperti itu, imani hal itu sehingga doa dan kuasa doa, mau siapapun yang mendoakan kita, mau gembala, mau penatua atau misalnya sama jemaat, percaya karena doa yang lahir dari iman sangat besar kuasanya dan ada hasilnya ya. Saling mendoakan merupakan yang ketiga adalah ungkapan dari kasih, seperti lagu Pak Rolin tadi, ingat kasihnya ya, ini dia nyambung, ungkapan dari kasih. Kenapa? Karena dorongan kasih inilah yang membuat seorang ibu, orang tua rela berdoa semalaman untuk anaknya yang sakit ya. Karena kita mengasihi orang yang kita doakan, makanya dengan senang hati kita mau berdoa. Ya dong, siapa yang gak mau doain orang tua kita? Siapa yang gak mau doain anak kita sendiri? Siapa yang gak mau doain adik kita? Siapa yang gak mau doain kakak kita? Kalau ketika orang itu adalah orang yang kita kasihi, akan dengan senang hati kita berdoa untuk orang itu. Jadi pada saat Bapak Ibu mendoakan orang lain, saya tiba-tiba tergerak mendoakan Tina, saya tiba-tiba tergerak mendoakan Melki, Melki tiba-tiba tergerak mendoakan Bu Sihete, itu adalah ungkapan dari kasih. Kasih dalam bentuk tindakan, love in action yang judul tadi ya. Doa syafaat adalah wujud dari kasih dalam tindakan. Ketika kita berkumpul nih 3-4 orang tiba-tiba yuk kita doain pemerintahan kita yuk. Itu adalah tindakan kita mengasihi pemerintah kita. Yuk kita doain Jokowi, itu adalah tindakan dalam bentuk kasih pada presiden
kita, gitu ya. Jadi doa syafaat itu adalah tindakan dalam bentuk kasih. Makanya kita mau belajar yuk kalau ada acara doa syafaat yuk ikut. Karena itu adalah tindakan kasih. Ya, yang ayat ke-16 di sini dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Di sini kalau hati kita benar-benar dipenuhi oleh kasih, maka kita tidak akan bertindak seperti orang yang suka bergosip. Saya suka heran Bapak Ibu kalau ada tiba-tiba orang yang datang kepada saya, Bu, ini mah cuman beban doa ya, beban doa. Alasannya beban doa. Si keluarganya si itu sebentar lagi mau cerai, Bu. Tapi ini mah beban doa aja ya. Jangan dibilang ke siapa-siapa. Kita aja berdua. Jangan dibilang ke siapa-siapa lagi. Ini buat beban doa ibu aja ya. Mau cerai katanya karena yang cowoknya selingkuh. Ternyata itu cuman berita hoaks. Yang kita bumbuin, yang kita tambah-tambahin. Dan akhirnya siapa yang merusak? Apakah besar doanya? Kalaupun kita berdoa. Tuhan, pulihkanlah keluarganya si Anu gitu. Karena mereka mau bercerai, apakah itu memang besar kuasanya? Enggak, tapi besar merusaknya. Kenapa? Karena mereka keluarganya mah baik-baik aja. Kita aja yang bergosip ke sana kemari biar ada bahan pembicaraan ya kan. Jadi hati-hati Bapak Ibu, itu adalah di dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Itu adalah perilaku yang keji di mata Tuhan. Hati-hati, itu dibenci oleh Tuhan. Jadi ketika kita mendengar sebuah permasalahan, oke, stop di diri kita. Jangan dibicarakan lagi sama orang lain, dah stop aja. Jadi gosipnya terputus di kita gitu ya. Jangan diceritakan ke orang lain dengan alasan embel-embel doa seperti itu. Hati-hati ya Bapak Ibu. Jadi saling mendoakan itu di antara sesama anggota Kristus. Kita harus mencoba untuk melahirkannya itu dari sikap rendah hati kita, dari iman kita, dan dari kasih kita. Kenapa? Karena ini juga yang diteladankan sama Tuhan Yesus. Ya, dari pujian penyembahan tadi kan kita belajar nih, karena Tuhan Yesus, karena kasihnya Tuhan Yesus dia menyelamatkan kita. Ini juga diajarin sama Tuhan Yesus di dalam kehidupannya pada saat dia hidup di dunia 2000 tahun yang lampau. Di dalam Yohanes pasal yang ke-17, Yesus berdoa syafaat buat murid-muridnya, untuk pengikutnya, sesudah dia melaksanakan perjamuan terakhir dengan para muridnya, dan sebentar lagi dia ditangkap dan disalibkan di Taman Getsemani. Jadi setelah perjamuan terakhir itu kan dia detik-detik mau ditangkap, mau diadili dengan tidak adil, dan mau disiksa dan disalibkan. Pada saat masa-masa yang sukar itu Tuhan Yesus masih bisa berdoa untuk pengikutnya, buat orang-orang lain. Di saat dia mau disiksa, di saat dia mau ditangkap tuh dia masih sempat loh ngedoain kita. Ya. Terus pada saat dia sudah disalib pun dia masih bisa berdoa untuk orang-orang yang menganiaya dia, yang nyiksa dia, yang menyalibkan dia. Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu ya kan, tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi Tuhan Yesus pun memberi contoh buat kita betapa pentingnya untuk mendoakan orang lain Pak Ibu. Dalam Matius 5 ayat 44 Yesus mempraktekkan apa yang diajarkan. Jadi dalam Matius 5 ini Tuhan tuh udah mengajarkan para pengikutnya untuk berdoa bagi orang-orang yang menganiaya ya. Dan pada saat dia disalibkan dia langsung mempraktekannya gitu ya. Jadi no one will ever love you more than Jesus. Jadi kita harus mengingat kembali kasih Tuhan bagi hidup kita. Karena kasih Tuhan, karena dia disalibkan, akhirnya hubungan kita dengan Tuhan menjadi baik. Karena dia sudah disalibkan, akhirnya kita memiliki masa depan yang indah. Kita diberikan jaminan masa depan yang indah. Kita diberi penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, ya kan? Kita dibebaskan dari dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita udah gak diingat-ingat lagi. Itu semua karena kasihnya. Jadi masa kita mau congkak, mau sombong, gak mau memaafkan orang-orang di sekitar kita Bapak Ibu. Jadi kita perlu mencontoh apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ketika dia mau mendoakan orang lain, kita juga perlu untuk mendoakan orang lain. Kenapa? Apa yang tadi dibilang, satu sama lain, hubungan timbal balik. Ketika kita mendoakan orang lain akan mendoakan kita. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai ya. Ketika kita mengasihi orang lain, orang akan mengasihi
kita. Jadi jangan sombong, jangan congkak, kita mau belajar untuk berdoakan orang lain. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Mari kita datang kembali sama Tuhan. Kita mau mengingat betapa besar kasih-Nya Tuhan dalam hidup kita. Kita mau angkat pujian ini ya, penyembahan yang tadi, ingat kasih-Nya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu yang luar biasa yang menyelamatkan kami. Melupakan segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Segala kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Bapak. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu ya Bapak. Kami percaya hidup kami ini Tuhan adalah hidup yang benar-benar hidup. Hidup yang bermakna, hidup yang berbahagia karena kami bisa melewatinya bersama-Mu Tuhan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih-Mu Tuhan. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Bagiku. Ingat tiurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari kita imani kata-kata ini. Ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Kau selalu ada. Kasih-Mu Tuhan. Ingat pilu-Mu. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan luka-lukaku. Oh menebus aku. Kasih-Mu Tuhan. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Kasih-Mu Tuhan. Kasih Yesus. Kasih Yesus bagiku. Haleluya. Haleluya. Kami mau mengingat setiap kasih-Mu dalam hidup kami. Kami mau mengingat setiap pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Kami berjanji Tuhan, kami berkomitmen untuk kami tidak lagi malas ya Bapa. Kami mau untuk selalu mencari wajah-Mu, merendahkan hati kami, mengingat akan setiap pengorbanan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Mengingat betapa pentingnya Tuhan menolong hidup kami. Kami perlu kuasa-Mu di dalam hari-hari kami ya Bapa. Ajarkan kami untuk kami selalu datang ke dalam hadirat-Mu. Ajarkan kami untuk selalu memprioritaskan-Mu. Karena kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu tuntunan-Mu. Kami perlu hikmat-Mu. Kami perlu perlindungan yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami perlu kasih setia-Mu. Kami perlu penyertaan yang daripada Tuhan dalam setiap hari-hari kami. Kami berkomitmen untuk kami selalu datang kepada-Mu. Kami berkomitmen untuk kami selalu merendahkan hati kami, mencari karena kami percaya kami ini hanya terbatas dan kuasa dan mujizat-Mu sungguh tidak terbatas. Kami juga berkomitmen Tuhan untuk mulai memperhatikan orang-orang di sekitar kami. Kami mau berkomitmen untuk kami saling mendoakan, saling mengaku dosa kami sehingga apapun pergumulan kami, apapun sakit penyakit kami semua bisa sembuh hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah selesai mendengar, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan terus mengingatkan hati dan pikiran kami, menggerakkan hati kami Tuhan, untuk kami selalu bergerak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan.